Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa dan tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, sebagai pembukaan konten gua kali ini ya, memang menjadi penguasa itu ada beberapa kenikmatan, tapi buat gue serem juga kenikmatannya penguasa ya guys ya. Salah satu seremnya jadi penguasa itu akan muncul adanya penjilat-penjilat. Ya. Ini konten gua kali ini ya, ini tentang bagaimana orang-orang yang diduga menjilat kekuasaan gitu, sehingga perilakunya itu menjadi perilaku yang menurut gue itu sangat menjijikkan gitu. Ini ada 2 orang nih yang mau gua tampilin. Sekarang mereka berseberangan. Dulu mereka satu kubu. Dulu mereka sama-sama pemuja Jokowi. Sekarang yang satu pemuja Jokowi, yang satu musuh Jokowi. Buat gue sama aja. Kenapa? Kenapa buat gue sama aja? Ya yang sekarang masih memuja ya namanya penjilat ya, rupanya dia istiqomah dengan jilatannya gitu. Yang satunya yang sekarang memusuhi itu ya mungkin karena nggak dapat roti aja. Ya. Kita lihat nih ya, Ngabalin versus Mahfud MD. Nih, ada di posting di TikTok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Ini salah satu S4 mungkin ya dalam urusan jilatan gitu. Tuh, lu tahu apa yang diucap Jokowi udah kayak nabi mungkin sama dia ya. Duh, ngabalin. Kemarin nggak muncul, lama nggak muncul. Kemarin muncul ini nggak tahu video lama apa baru ya. Ya, cuman ya dia masih istiqomah karena memang udah nggak dapat roti. Jadi para penjilat ini guys ya, kalau ada 2 ciri-ciri penjilat tuh ya. Kalau nggak ada 2 ciri-ciri penjilat yang nggak dapat roti lagi. Yang satu berusaha jilat lebih keras, yang satu akhirnya memusuhi gitu kali ya. Lanjut. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadah, Ngabalin ini top loh anjir, bisa tahu komunikasinya Jokowi dengan Allah Subhanahu. Len, woi, ngibulin, Ngabalin gak? Lanjut. Itu luar biasa. Puasa Nabi Daud. Mau ngomong puasa Senin Kemis, rupanya kurang tinggi. Puasa Nabi Daud dia. Wah, lu tahu nggak puasa Nabi Daud alaihissalam itu gimana? Sehari puasa, sehari kagak. Sehari puasa, sehari kagak. Udahlah. Ngomong Jokowi ngomong nggak suka ngopi, tapi yang ngopi, ya kan ya. Udah Len. Tapi sekali lagi ya, Ngabalin melakukan ini guys. Itu menurut gue bukan untuk dia, nggak peduli sama pandangan masyarakat. Dia lagi berharap pandangannya Jokowi terhadap dia gitu, supaya mungkin dia akan dapat roti. Lanjut.
per hari ini lebih dari 18 tahun. Per hari ini lebih dari... Lu kenal Jokowi berapa lama? Anjir, ini jilatannya Ngabalin ini penjilat yang sesungguhnya kayak. Hakikat penjilat itu ada di Ngabalin kali ya. Aduh. Lanjut. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan di sini ada Mahfud MD. Wah, tapi jilatannya Ngabalin itu guys, nilainya buah. Kalau nilai itu maksimal 10, Ngabalin itu di atasnya 10 karena udah nggak normal anjir. Puasa Nabi Daud katanya dia 18 tahun. Ngabalin ngerti komunikasinya Jokowi sama Allah Ta'ala. Wadidaw. Hoba. Wadidaw. Nah, sekarang kita lihat tanggapannya Mahfud MD. Buat gue Mahfud MD sama aja. Mahfud MD ini cuman beda karakter aja ya. Mahfud MD akan keras kalau dia di luar, kalau di dalam dia ya begitu. Kurang lebih aja. Kita lihat nih tanggapannya Mahfud MD. Ali Muhtar Ngabalin, apa pendapat Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Ali Muhtar? Iya, saya ngelihat ini. Bahkan ada katakannya sampai hari ini Presiden Jokowi itu per hari ini sudah puasa Daud selama 18 tahun. Itu pasti salah. Oh ya? Karena puasa Daud itu artinya puasa seperti Bu Sinta Nuriyah itu puasa Daud. Sehari berpuasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Terus selang-seling enggak putus bertahun-tahun. Nah, kalau penjelasan Pak Ngabalin itu salah. Karena saya sering bepergian Pak Jokowi makan di siang hari. Nah, ya, jadi Mahfud juga ngakuin kan. Nah, ini ciri khasnya Mahfud MD. Kalau dia di luar dia bongkar. Ya begitu. Makanya nggak enak jadi penguasa nih guys. Punya kekuasaan itu nggak enak. Para penjilat ini ada yang model Mahfud begini. Kalau dia lagi di dalam, lagi nerima roti, dia wah Jokowi baik. Tapi kalau di luar ya habis. Saya ke luar negeri ya, ke Thailand baru bulan pertama gitu. Kan 3 hari di sana, KTT ASEAN. Waktu makan siang gitu ya. Saya ke Australia kunjungan pertama ke negaranya. Tiba makan, di pesawat makan, jamuan kenegaraan makan, nggak ada. Nggak ada. Itu nggak benar itu kalau puasa Daud. Nah, kan lihat no. Di saat penjilat versus penjilat nih, yang satu penjilat masih pengen roti tambahan, yang satu penjilat karena belum dapat roti tambahan. Nah begitu kali ya. Lihat aja nih. Lanjut. Pasti salah lah. Saya ke Kamboja juga makan tuh 3 hari berturut-turut. Makannya kan bersama. Pengalaman Bapak cukup banyak dengan satu delegasi ya? Terakhir ke Malaysia kan disiarkan. Begitu tiba makan, besoknya makan lagi. Gimana puasa Daud? Atau mungkin maksudnya Pak Ngabalin ketika Pak Presiden di dalam negeri gitu, bukan di luar negeri. Enggak juga, kan sering rapat. Kan sering rapat sidang kabinet juga ikut makan ya. Saya enggak tahu kalau Senin Kamis. Kalau puasa Daud pasti tidak. Gitu ya. Kalau puasa Daud pasti tidak. Nah, udah. Ya, videonya gitu. Jadi buat gue ini mau Ngabalin versus Mahfud MD. Masih menjilat dan mantan penjilat. Begitu mungkin yang pas ya guys ya. Yalah, buat gue sih sama aja. Ya begini, ini pelajaran buat kita semuanya. Dan pelajaran buat penguasa. Ya, kalian jadi penguasa itu ya akan dikelilingi orang-orang begini. Serem. Orang-orang yang nggak bisa nasihatin kalian. Mahfud MD itu jadi penasehatmu keras luar biasa di luar lingkaran kekuasaan. Tapi saat dia di dalam, kita ngelihat sendiri jejak digital Mahfud juga ada, kan gitu ya. Jadi Mahfud versus Ngabalin ya sama aja buat gue. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis komentar yang baik di bawah dan jangan lupa di share. Gua Babe Aldo, YouTuber Jelata, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jaga gue, keluarga gue, dan kalian semua dari penjilat, dari menjadi penjilat. Amin ya rabbal alamin. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali.
Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.